Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu produk pupuk yang dijual bebas di Indonesia. Ini pupuk TSP, mereknya kalau nggak salah Merauke ya, yang packagingnya agak-agak ada coklatnya gitu. Packagingnya ada coklat. Kalau ini aku pakai untuk masa vegetatif dan generatif tetap saya pakai, karena aku merasa setelah memakai pupuk ini tuh kualitas tanahnya tuh mudah digemburkan gitu. Jadi tadi aku pikir awal mulanya kalau pupuk TSP ini cuman buat ngebenerin kualitas tanah. Ternyata setelah aku sadar melek, dia tuh mengandung fosfatnya tinggi, P205 nya tinggi 46%, nyaris setengah dari ini. Yang kita tahu tuh kalau fungsi fosfat tuh berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya benih untuk tanaman muda. Untuk mempercepat proses ini pembungaan juga, pertumbuhan juga, membantu asimilasi dan pernapasan, mempercepat pembungaan, permasalahan pada biji dan buah. Ternyata ya ini bagus banget loh. Ini bukan ya, dimulai dari dimulai dari ketika pakai ini aku ngerasa kualitas tanahnya tuh mudah digemburin jadi halus. Tadinya kan tanahnya padat gitu, kayak hampir tanah liat gitu. Untuk setelah pakai ini rada mudah lah digemburkan gitu. Ternyata kualitasnya buat tanaman bagus, terutama buat pembungaan. Jadi kan menurut aku ya, kalau mau untuk mempercepat pertumbuhan dan pembungaan, ini pupuk ini disertakan di pupuk. Misalnya kamu pakai pupuk vegetatif generatif, tetap menyertakan ini ya. Nanti dia proses gitu. Ini kayaknya multifungsi banget. Ini aku bukan iklan ya, ini untuk kualitas tanah, jadi terbenahi satu. Terus aku ngerasa pertumbuhannya lumayan bagus, dan si tanaman tuh cepat keluar tunas, sama pembungaannya juga bagus. Jadi kan kalau awal mula petani pemula gitu kan banyak cari-cari info sana sini ya, untuk kualitas pupuk yang bagus yang mana gitu. Kalau aku pribadi setelah masa percobaan, aku ngerekomendasiin ini disertakan. Kalau mau memakai pupuk, sertakan TSP di pemakaian pupuk Anda ya. Jadi dari mulai kualitas tanaman, dan menurutku ini mempercepat proses pembungaan juga. Ini aku udah coba di tanaman lemon, berbunganya cepat ya Pak. Padahal cuma pot diameter 40 cm, tapi dia bunganya ada 22-25. Itu kalau udah berbunga gitu mau aku kasih kalsium juga untuk memperkuat, dan dolomit. Ya ini pada masa vegetatif aku makainya aku biasanya makainya dikocorkan ya, di sistem kocor. Jadi untuk TSP ini 2 sendok teh TSP dilarutkan di 2 liter air. Biasanya kalau untuk vegetatif tadi itu 2 liter air, TSP nya 2 sendok teh, campur NPK setengah sampai 1 sendok teh. Terus dolomitnya aku make 2 sendok teh, sama kalsium supernya 2 sendok teh. Ya aku nggak bohong ya, ini bagus banget ya. Untuk takaran pupuk itu tuh aku rekomendasinya, aku udah coba berbagai macam pupuk ya, sampai aku awal-awal aku jadi petani pemula coba pupuk sana sini dengar sana sini, dan menurutku ini yang bagus. Jangan terkecoh dengan merek ini.
usahakan kalau mau membeli pupuk, menurut saya kamu pelajari dulu kandungannya ya, apakah kandungannya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya tanaman yang mau proses pertumbuhan atau proses pembungaan gitu, dipelajari dulu komposisinya. Ini sesuai pengalaman aku ya, jangan karena pengen apa ya, karena pemula berambisi cari-cari info, salah info, dengar ini dengar itu, dengar ini dengar itu. Pertama kalau beli pupuk tuh pelajari dulu komposisinya apa sesuai atau enggak gitu. Terus kedua, jangan mudah percaya review karena pupuk ini itu bisa jadi mereka itu pegawainya si di pabrik pupuk itu, atau bisa jadi mereka tuh sales ya. Kecurigaan aku sih gitu. Jadi kalau pertama kali membeli pupuk tuh, bagi pemula tuh perhatiin dulu komposisinya, catat dulu komposisinya. Nah, untuk pembungaan, pembuahan, permunculan batang tunas, daun, perbaikan tanah gitu, apa komposisinya sesuai apa enggak gitu. Jangan ambisi. Kayak ini pengalamanku sendiri ya. Aku pribadi beli ini berbagai macam pupuk sampai berapa toples. Nggak taunya ternyata satu pupuk, misalnya ternyata kita beli pupuk kalsium nih, ternyata pada pupuk lain sudah ada kandungan kalsiumnya gitu. Jadi double kalsium. Emang nggak apa-apa sih, cuman jadinya serasa boros nggak sih? Walaupun kalau double kalsium gitu serasa double dana juga. Jadi terus tips kedua juga, pelajari komposisinya yang kira-kira dicatat, merek-merek yang misalnya kamu pengen yang mana dicatat. Terus ini kira-kira yang di pupuk satu dan lainnya tuh ada nggak double komposisinya gitu. Maksudnya double komposisinya, misalnya di ini ya, ini fosfat 45%. Nah, di pupuk lain ternyata sudah ada fosfatnya gitu. Fosfatnya sudah ada. Jadi kan maksud aku tuh anggarannya itu jadi nggak terlalu menekan anggaran beli pupuk juga kan. Gitu. Jadi supaya efektif, irit, efisien, tepat sasaran gitu. Ini aku bicara pengalaman aku sendiri aja ya, bukan tidak ngomongin siapa-siapa. Nah, ini pupuk fosfat ini tadi aku sudah jelasin dipakai di tanaman fase generatif dan vegetatif ya. Kalau untuk pot kecil maksimal sampai pot 40 cm ini aku pakainya 2 sendok teh ya. Kalau di atas 50 cm potnya ini pakainya 4 sendok teh. Ini menurutku sih langsung pertumbuhannya bagus, terutama tanahnya ya, jadi makin mudah digemburkan. Pertumbuhan bagus, pertunasan, percabangan, dan pembungaan. Misalnya pada tanaman lemon pun bunganya jadi banyak gitu. Terus tanah juga mudah digemburkan. Gitu deh. Jadi tips beli pupuk, jangan lupa pelajari dulu komposisi bahannya ya. Komposisinya kalau misalnya lupa, catat kira-kira yang ada di sini. Misalnya kalsium udah ada di sini, misalnya ini nggak ada kalsiumnya ya, udah ada di sini. Ternyata pengen beli pupuk lain udah ada kalsiumnya juga. Aku pernah beli berbagai macam pupuk, ternyata di masing-masing sudah ada. Di pupuk ini ada kaliumnya, di pupuk ini ada kaliumnya, di pupuk yang itu ada kaliumnya gitu. Jadi lo beli jadi anggaran lo jadi membengkak gitu. Anggaran beli pupuk jadi membengkak. Ini pengalaman pribadi. Tapi kalau aku sih bersikukuh ya, kalau tanaman memang harus dipupuk. Mau itu kamu dosis tinggi, dosis rendah, atau
sebulan sekali kayak 2 bulan sekali, seminggu sekali. Menurutku wajib pupuk ya. Tanaman yang dipupuk tuh kualitasnya, unsur haranya akan terpenuhi dia. Jadi tanaman tuh nggak bisa, terutama tambulan pot ya, dia nggak bisa nyari makanan sendiri kan. Jadi seputaran pot aja gitu, seputaran media tanamnya aja. Jadi kan harus manusia yang memenuhi kebutuhan si tanaman itu sendiri gitu. Lain halnya kalau ditanam di lahan luas ya, dia bisa mencari makanannya sendiri dari unsur-unsur yang terkandung di tanah tersebut gitu. Jadi kalau aku kan kebetulan kebanyakan beberapa tanamanku tambulan pot ya. Jadi memang harus disuplai oleh manusia itu sendiri gitu. Gak kerasa udah subuh ini, gue ngerekam ini subuh itu. Jadi kalau sekali lagi, kalau rekomendasiku untuk fase generatif vegetatif, sertakan ini ya, TSP ya, dikocorkan TSP. Jangan lupa juga dolomit dan kalsium. Ini kualitas tanahnya jadi bagus, ringan, mudah digemburkan, jadi nggak padat kayak tanah liat gitu. Fungsi lain dari pupuk TSP, fosfat, untuk merangsang akar, khususnya akar benih tanaman muda. Pantasan kan tanaman muda tunas-tunasnya banyak. Terus membentuk protein juga, mempercepat pembungaan, permasalahan biji dan buah. Dan tambahan dari aku, tanah jadi gembur. Tanahnya dia jadi mudah digemburkan, jadi pokoknya bagus deh. Ini bukannya endorse atau gimana ya. Gitu. Jadi aku ingatin sekali lagi, kalau mau memupuk, sertakan TSP ini ya, fase generatif atau vegetatif gitu, untuk pembungaan ya. Sekian review pupuk TSP ini. Kalau nggak salah ini oh ya, ini aku beli Rp9.000 per kilogram. Ini repack di packing ulang ya, di packing ulang dari sellernya, kayaknya dari karungan gitu, dibagi-bagi lagi 1 kilo. Ini harganya murah, cuma 9.000, tapi aku pernah dapat di salah satu seller harganya 20.000. Aku beli dong, soalnya belum waktu itu kan masih pemula banget, nggak tahu harga. Tuh aku beli yang 20.000, ternyata di online harganya cuma 9.000. Murah dong, murah dan berkualitas. Oh ya, untuk pemupukan aku biasanya 1 minggu sekali, dosis rendah ya, jadi dosisnya diturunin supaya bisa seminggu sekali. Tapi sekarang kayaknya mau coba sebulan sekali, karena aku kemarin